lihat sih secara higienitas cukup baik ya, sangat baik. Kemudian juga anak-anak kan membawa alat makan sendiri. Tapi kan kalau untuk packaging, kemudian pengemasan makanan itu juga higienis ya. Kemudian juga masuk gizi lah, 4 sehat 5 sempurnanya juga masuk gitu. Dan tadi juga kita berbincang-bincang, saya, Pak Wali Kota terpilih dan Mbak Wali terpilih serta Pak Waka juga berbincang sama anak-anak. Informasinya mereka suka sih, dari rasanya, kemudian isinya, bahkan udah punya menu favorit gitu. Kota dan Wali terpilih sepertinya memang harus ada cost sharing ya. Karena kan dari pusat 10.000, nanti kita pastinya tadi pembiayaannya sampai dengan 15.000 ya. 15.000 itu sudah bersih, sudah include pengantaran dan penjemputan, sehingga nanti pasti. Jadi memang beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan untuk lihat gitu ya di satu sekolah SD gitu yang sudah melakukan trial untuk makan bergizi gratis gitu. Kemarin yang jelas ini masih kita lihat sepintas ya, lihat sepintas secara packaging bersih gitu ya, higienitas oke gitu ya, secara skimming aja gitu. Kemudian selanjutnya kita juga sempat berdialog bersama teman-teman atau para murid yang ada di sana, disampaikan bahwa mereka bahkan udah punya menu favorit gitu. Saya tanya menunya apa aja nih, kebanyakan itu ayam atau ikan gitu. Mungkin kalau daging karena memang anggarannya 10.000, anggaran basisnya 10.000, anggaran dasar 10.000. Kemarin itu anggaran dari, ini karena kan masih belum ada pembiayaan ya. Jadi kemarin mereka menggunakan anggaran CSR, fully disupport oleh salah satu perusahaan ya gitu. Sehingga kemarin itu anggaran yang sudah final termasuk sampai packaging, pengantaran dan penjemputan si tempat makan itu Rp14.900 gitu. Di dalamnya itu saya lihat ada protein hewani, protein nabati, kemudian ada sayur ya, vitamin dan mineral, itu ada buah juga walaupun potongannya sedikit, dan juga ada susu gitu. Nasi pasti ada untuk karbonya ya. Nah, dari segi porsi, kalau saya lihat sih ya cukup gitu. Dengan anggaran segitu ya udahlah cukup equal mungkin ya. Cuman memang porsi sayurnya sedikit banget ya kalau saya lihat, buahnya juga begitu gitu. Kemudian dari segi ketepatan waktu juga baik gitu. Jadi sebelum anak-anak itu makan ternyata sudah ready di situ gitu. Sudah ready di situ, sudah tersusun rapi by kelas gitu. Kemudian sudah terdistribusi juga secara tekniknya udah oke lah, si sekolah itu udah siap gitu. Mungkin karena udah beberapa waktu berjalan gitu ya. Kemudian saya juga sempat bertanya-tanya sama berdialog bersama murid-murid. Saya tanya, sebelumnya kalian sarapan nggak? Sarapan Bu, ada yang enggak gitu. Terus tanggapan kalian bagaimana dengan adanya makanan ini? Senang banget karena kalau misalnya tadinya nggak sempat sarapan, di sekolah dapet dan nggak perlu ngeluarin duit, gitulah intinya. Jadi mereka bisa menikmati makan secara gratis gitu. Di sana juga saya bertemu dengan orang tua murid, sama juga yang disampaikan, intinya mengurangi pengeluaran ya. Tapi pasti kita punya catatan karena semua kebijakan yang ada itu kan tidak mungkin lepas dari evaluasi. Bagaimanapun kita ingin memperbaiki semua kebijakan yang diformulasikan oleh pemerintah gitu ya, baik itu pusat, provinsi maupun daerah. Mungkin catatan saya adalah barangkali nanti ke depannya tetap dinas kesehatan itu juga melihat gitu dari sisi gizinya gitu. Apakah dengan porsi itu kemudian cukup, adakah mungkin efek, saya tidak bilang efek samping ya, tetapi reaksi lanjutan terhadap pemberian konsumsi makanan bergizi ini untuk anak-anak gitu. Baik itu positif maupun negatif, harus fair disampaikan juga. Misalnya, oh ternyata pengolahan
masakannya dengan misalnya ada tepung, ada ini, ada itu nilai proteinnya tidak banyak ternyata. Kan ada tuh, kita ada pakem satu piring itu kan ada prosentase protein nabati, hewani, air, mineral, vitamin dan lain sebagainya itu kan ada tuh. Jadi prosentase dalam satu piring itu bagaimana? Nah, apakah itu sudah memenuhi gitu? Kalaupun tidak, kurangnya di mana? Apa yang harus kita lakukan gitu? Kalau memang dari pusat anggaran 10.000, maka daerah itu harus berkontribusi seperti apa gitu? Yang jelas sampai dengan saat ini Juknis belum muncul. Sehingga dari sisi penganggaran kami pun sudah sudah menyusun anggaran 2025 pun juga masih belum ada anggaran untuk cost sharing dari makan bergizi gratis gitu. Sehingga ya kalau saya ditanya oleh masyarakat, Bu terus gimana dong anggaran tambahannya? Ya pasti harus menemukan solusi sebagai pemerintahan daerah kan gitu. Entah itu nanti masuk di PAK, kalau memang Juknisnya tidak ada deadline waktu harus dilaksanakan kapan, ya kita akan formulasikan di perubahan anggaran. Itu yang pertama, dengan menggunakan kekuatan APBD gitu. Yang kedua pastinya non-budgeter, jadi kita cari di luar APBD gitu. Kita cari misalnya CSR mungkin, atau mungkin instansi-instansi atau stakeholder terkait yang berhubungan langsung dengan pendidikan maupun tidak, yang sekiranya bisa kemudian mensukseskan program ini, seperti itu. Nah, berarti karena kan sampai sekarang juga Juknis belum turun ya, gitu. Tapi kan berita sudah simpang siur ya, oh nanti harus ada inilah itulah untuk persiapan makanan bergizi gratis. Saya pikir mungkin nanti bisa menjadi masukan juga untuk pemerintah pusat ketika menurunkan atau menyusun Juknis gitu ya. Apakah barangkali kemudian bisa standarisasi itu sudah dipakemkan, tetapi tidak yang harus rigid, misalnya harus punya perusahaan baru misalnya. Bisalah kita memberdayakan UMKM mungkin. Salah satunya adalah para pelaku usaha di kantin gitu. Pastinya dengan standarisasi, mau itu pelaku UMKM atau yang ada di kantin sekolah, itu kan mereka harus mengikuti gitu loh. Jadi saya pikir mungkin dengan posisi kita bergotong royong seperti ini gitu ya, bisa barangkali kemudian melibatkan stakeholder yang sudah existing gitu. Sehingga satu, mungkin secara kearifan lokal itu kemudian bisa mengangkat para pengusaha-pengusaha yang memang sudah ada di dalam lingkungan sekolah itu gitu. Jadi ketika kebijakan itu kemudian kita usung bersama, kita jalankan bersama, itu kan unsur gotong royongnya, kepemilikannya tuh ada, hadir gitu loh. Nah barangkali dari situ kita muncul formulasi-formulasi baik gitu ya, dari para stakeholder yang sudah ada di dunia pendidikan sudah sejak lama. Itu aja sih. Kalau untuk membuat program ini sustain, kalau memang itu amanat pusat ya harus kita jalankan kan gitu. Tapi yang jelas harus dihitung juga gitu. Berhitung itu juga dalam artian kita lihat kekuatan APBD-nya seperti apa, kemudian kuat nggak gitu. Dalam satu hari misal contoh kita hitung aja ya 5.000 kali mungkin 170.000 siswa gitu. 170.000 siswa, anggap aja kita masih rough menghitung secara kasar gitu ya. Berarti itu udah berapa banyak gitu, dalam sehari loh, ya kan. Berarti kita kuat berapa tuh, kalau nggak salah hitung kemarin tuh sekitar kayaknya 200 miliar ya setahun gitu. Nah, apakah memang kita kuat secara APBD ini? Kalau nggak kuat ya kita harus temukan solusinya untuk membuat program ini sustain, kan gitu. Bagaimanapun ya harus ada solusi gitu. Kalau memang ini betul-betul amanat pusat yang nggak punya pilihan kita untuk tidak melaksanakan, kan nggak mungkin kita kota lain terus melaksanakan kita nggak, dengan alasan nggak cukup duitnya. Itu kan kasihan anak-anak kita ya kan. Jadi silahkan nanti barangkali dari pusat tuh seperti apa gitu. Pada dasarnya kan
kabupaten kota mengikuti pastinya amanat pusat itu seperti apa. Apalagi ini untuk generasi kita, nggak boleh main-main juga gitu. Jangan sampai mereka di tengah-tengah terus berhenti gitu loh. Itu sih.